sekarang mungkin selain kesibukan aku di akademik, sebagai mahasiswa biasa, aku juga aktif di organisasi prodi aku ya di HMPKA. Kebetulan aku juga menjabat sebagai ketua HMPKA yang baru dilantik periode kemarin. Ya untuk periode satu tahun ke depan ini ya, kayak gitu. Halo semuanya, selamat datang di Mardira TV. Balik lagi sama aku, Selta, yang bakal nemenin kalian di segmen Serba-Serbi. Ngobrol santai tetapi tetap berisi. Nah, di episode kali ini kita bakalan bahas satu topik yang deket banget sama kita semua, yaitu pengalaman hidup. Cerita-cerita tentang jatuh, bangkit, belajar dan tumbuh dari apa yang pernah kita lewatin. Nah, sebelum kita mulai, boleh kakak perkenalkan diri kakak dulu ke pendengar Mardira TV. Oke, halo semuanya. Aku Arosi Hidayah, aku dari program studi komputerisasi akuntansi. Tapi aku punya nama akrab juga nih, kalian semua bisa panggil aku Oci. Oke, berarti panggilan akrabnya Kak Oci ya? Iya. Oke, kalau ngomongin pengalaman hidup nih, rasanya itu selalu jadi bagian yang gak bisa dipisahin gitu dari perjalanan seseorang. Iya, betul. Setiap orang pasti punya cerita, entah itu tentang proses jatuh, belajar dari kesalahan, bertahan di situasi sulit, atau momen kecil yang ternyata ngasih dampak besar dalam hidup. Pengalaman-pengalaman itu sering kali membentuk cara kita berpikir, bersikap, bahkan melihat diri kita sendiri dan orang lain. Nah, dari semua perjalanan yang sudah kakak lewatin nih sampai sejauh ini, pengalaman hidup apa sih yang paling berkesan dan punya pengaruh besar buat Kak Oci? Ini berarti dari sebelum aku masuk kuliah apa pas udah masuk nih? Sebelum masuk aja kali ya. Oke. Karena aku mahasiswa gap year 1 tahun ya, lulusan 2023 SMA-nya, dan aku rasa perjuangan hidup yang paling kerasa itu pas tahun 2024, di mana aku baru mau masuk kuliah di saat teman-teman yang lain kan udah pada masuk ya, yang seangkatan aku gitu. Awalnya aku udah ngerasa kayak, duh ini kayaknya aku bisa gak ya masuk kuliah gitu. Ditambah waktu aku ikut UTBK pun rasanya harapan yang aku punya tuh makin menipis gitu. Dimana kepercayaan diri aku kayak, ini kayaknya aku gak akan lolos deh masuk universitas yang aku mau gitu. Dan akhirnya ya dengan izin Allah ya ternyata aku dipertemukan dengan orang-orang baik dan bisa tahu Mardira, dan akhirnya ya sampai sekarang aku jadi mahasiswa Mardira gitu di program studi akuntansi ini gitu. Oke, berarti kakak sebelumnya gap year berarti ya? Iya, gap year 1 tahun aku. Oke. Berarti udah sempat ikutan UTBK berarti? Iya, sempat ikut UTBK waktu tahun 2024. Di mana itu kalau boleh tahu? Kalau tempatnya di ITB Ganesha ya. Ngambil jurusan apa Sebelumnya aku ngambil jurusan teknik industri sama teknik elektro. Ya, tapi ternyata di keduanya nggak lolos dan akhirnya masuk ke sini. Ternyata masih ada teknik-tekniknya juga ya. Oke, nah mungkin sebelum masuk kuliah nih kan gap year 1 tahun nih. Iya. Nah, kakak itu ngapain aja sih selama 1 tahun itu? Oh iya, kebetulan aku SMA-nya boarding school. Jadi setelah lulus SMA tuh nggak bisa langsung lulus keluar gitu. Ada dulu pengabdian kurang lebih selama 8 bulan lah waktu itu. Jadi aku nggak bisa langsung setelah lulus SMA lanjut studi ke perkuliahan karena harus melakukan pengabdian itu selama 8 bulan. Dan akhirnya aku memutuskan buat yaudah deh aku gap year aja gitu. Berarti ada pengabdiannya gitu. Pengabdian di SMA sebelumnya. Oke. Mungkin ini next question ya. Biar pendengar makin kenal Kak Oci nih, boleh Kak Oci ceritain sedikit tentang diri Kak Oci dan profesi yang lagi kakak jalanin sekarang. Cerita sedikit tentang aku, mungkin aku aslinya bukan orang Bandung. Meskipun orang-orang katanya ya aku nggak kelihatan kayak nggak kelihatan kayak orang Garut, soalnya aku asli Garut. Iya Kak. Aku asli Garut, tapi karena dari SMA udah di Bandung dan sekarang pun
ya lanjut di Bandung, jadi ya aku ngerasa aku udah nyaman aja sama Bandung gitu. Terus soal profesi yang aku jalani sekarang, mungkin selain kesibukan aku di akademik, sebagai mahasiswa biasa, aku juga aktif di organisasi prodi aku ya di HMPKA. Kebetulan aku juga menjabat sebagai ketua HMPKA yang baru dilantik periode kemarin, ya untuk periode satu tahun ke depan ini ya, kayak gitu. Ya mungkin sebenarnya kayak gitu sih. Keren banget. Berarti Kak Oci menjadi ketua nih. Iya, baru dilantik kemarin nih kebetulan. Gimana nih rasanya jadi ketua? Rasanya campur-campur ya, kayak ya deg-degan iya, takut salah iya, tapi senangnya pun ada sih sebenarnya. Ya jadi kayak ya aku berusaha buat jalanin semuanya dengan sepenuh hati sesuai dengan kemampuan aku, dan ya dibantu juga sama rekan-rekan yang lain gitu untuk selalu mewujudkan Hima ini tetap hidup dan selalu berkreasi dengan baik kayak gitu. Tapi sebelumnya Kakak pernah ada gak sih pengalaman di organisasi gitu selama di SMA mungkin? Kebetulan dari SMP dan SMA pun aku emang selalu aktif di organisasi internal sekolah sih Kak. Kayak misal pas SMP tuh aku ikutan OSIS juga. Iya, selama aku SMP dari kelas 7 sampai kelas 9. Waktu SMP juga aku sempet jadi ketua OSIS juga waktu itu. Terus pas SMA aku lanjut, tapi mungkin mirip-mirip sama OSIS, tapi karena waktu itu SMA-nya swasta, jadi nama organisasinya bukan OSIS sih, tapi lebih ke ikatan pelajar aja kayak gitu. Waktu itu ya di sana aku ya sempet juga dari kelas 10 sampai kelas 12 juga sampai aku lulus. Ya, kayak gitu. Berarti pengalaman Kak Oci ini lumayan cukup banyak gitu ya, apalagi Kakak udah sebelumnya sempat menjadi ketua OSIS juga ya? Betul. Ketua di organisasi gitu ya pas SMP itu. Next question nih Kak. Ya. Mungkin banyak orang gitu yang cuma lihat dari luarnya aja ya Kak ya. Tapi sebenarnya ngapain aja sih profesi ini sehari-hari gitu? Mungkin kesehariannya yang paling kelihatan tuh ya pas di sekolahnya atau misalkan pas di instansi sekolahnya aja sih. Kayak misalkan sekarang aku aktifnya di Hima. Jadi mungkin kelihatannya tuh kinerja aku ya selama aku di kampus aja gitu. Selama aku ngejalanin program kerja yang ada di Hima, aku sama teman-teman yang lain tuh ya kelihatan aktif kayak gitu. Selebihnya kalau misalkan di luar lingkungan itu ya biasa aja sih sebenarnya. Jadi aku aja gitu. Aku yang seadanya gitu. Berarti nggak kelihatan gitu ya. Padahal aslinya tuh sibuk banget gitu ya. Kelihatannya cuma di kampus aja sih sebenarnya. Nah, kalau kita flashback nih ke masa lalu ya. Waktu kecil dulu Kak Oci cita-citanya jadi apa sih? Waktu kelas 1 SD itu aku sempat punya cita-cita mau jadi dokter gigi. Karena waktu itu kebetulan aku sering banget sakit gigi dan aku ngerasa kayak kayaknya biar aku gak sakit gigi terus aku mau jadi dokter gigi deh gitu. Tapi semenjak aku SMP dan aku suka bikin jurnal-jurnal kayak gitu, aku pengen banget jadi jurnalis. Iya, kebetulan aku waktu itu suka banget sama Najwa Shihab. Sampai sekarang sih sebenarnya. Cuma karena takdir berkata lain dan akhirnya aku gak bisa lanjut studi di jurusan yang aku inginkan, ya gak apa-apa sih. Tapi hobi aku tetap ada gitu. Tetap aku suka jurnal-jurnal kayak gitu, dan ya aku gak tahu deh cita-cita itu bakal terwujud atau enggak. Berarti apa sih Kak Oci sendiri mulai memilih jurusan yang menjalani jurusan yang Kak Oci jalani sekarang gitu. Kalau boleh tahu jurusan apa nih Kak? Yang sekarang tuh kan akuntansi. Sebenarnya itu bukan minat sendiri, tapi karena dipaksa sama keadaan juga kali ya. Dan aku alhamdulillah sekarang udah mulai bisa adaptasi dengan baik, dan ya mau gak mau aku juga harus nerimain kan. Gak mungkin kalau misalkan aku lepas tanggung jawab dari apa yang udah aku pilih sebelumnya kayak gitu. Berarti menjalani aja gitu ya dengan jurusan yang sekarang. Meskipun dulunya mungkin Kak Oci pengennya jurusan apa sih? Yang jurnalis gitu. Ya, ilmu komunikasi atau apalah semacamnya kayak gitu. Nah, setiap bidang kan pasti punya sisi yang gak semua orang tahu ya Kak. Betul. Apa sih hal paling unik atau gak biasa dari perkuliahan ini? Hal yang paling unik, selama ini yang paling aku highlight tuh ya sejak aku pelantikan kemarin sih sebenarnya. Ya waktu SMP kan aku sempat punya partner, namanya kebetulan sama kayak nama partner aku yang sekarang nih. Itu salah satu fun fact yang gak bisa aku lupain, dan dibilang kebetulan pun itu emang pure kebetulan sih sebenarnya. Cuma kayak aku gak expect aja kalau misalkan itu emang bener-bener kayak terjadi sekarang gitu. Nama partnernya kebetulan kan sama. Terus kayak sama karena berkecimpung di organisasi yang sama kayak aku jalani sekarang gitu. Jadi kayak ini gak tahu emang
ya kayaknya takdir sih, kayak ya tapi aku nggak pernah mikir awalnya kalau misalkan beberapa tahun kemudian aku bakal punya partner yang sama dan berkecimpung di organisasi organisasi yang sama kayak aku gitu. Oke, Itu berarti sih yang paling ini. unexpected banget gitu ya. Bener, unexpected banget sumpah. Itu aku nggak pernah mikirin soal itu. Oke. Eh, eh, mungkin dalam perjalanan itu kan pasti ada momen yang nempel banget ya kayak. Iya. Nah, momen paling berkesan atau paling bikin kaget selama Kak Uci menjalani perkuliahan ini apa sih? Momen yang paling kaget, mungkin aku bakal jawab pas aku awal-awal masuk kuliah aja sih. Itu karena aku ngalamin culture shock yang lumayan lama. Karena mungkin adaptasi dari transisi SMA ke kuliahan ya Kak. Jadi kayak aku ngerasa agak kesulitan, ditambah bidang yang aku jalanin itu emang bener-bener jauh dari minat yang aku sukai sebelumnya gitu. Jadinya masa adaptasi aku lumayan cukup lama, dan di semester awal-awal tuh kerasa banget gitu kayak stresnya tuh, wah ini kayaknya aku sanggup atau enggak ya gitu. Tapi ternyata setelah aku jalanin lama-lama, oh ternyata bisa juga sih, sampai sekarang aku masih bertahan gitu. Oke, berarti setelah menjalani gitu berarti bisa beradaptasi gitu ya. Iya benar. Berarti awalnya tuh mengalami culture shock gitu ya. Culture shocknya lumayan kerasa banget sih, sampai kayak susah tidur, gak mau makan apa, pokoknya efek buruknya tuh benar-benar kerasa sih buat diri aku. Tapi sekarang udah biasa sih. Sepusing itu berarti ya. Bener-bener itu karena akunya aja sih yang emang adaptasinya cukup buruk lah waktu itu. Oke. Tapi kalau soal lingkungan pertemanannya gimana tuh Kak? Kebetulan di sisi lain kan aku tadi ngalamin culture shock yang lumayan tuh karena bidang studinya. Tapi karena lingkungan pertemanan yang baik, yang support, aku jadi ngerasa bisa enjoy gitu di sana. Jadi seenggaknya rasa pusing aku tuh bisa ya meluntur lah gara-gara pertemanan aku yang baik ini gitu. Lingkungan pertemanan yang oke banget sih. Oke, berarti lingkungan pertemanan yang baik bisa membuat jadi enjoy gitu. Benar ya. Meskipun mungkin jurusannya sulit gitu ya. Betul banget. Jurusannya di luar nalar, tapi karena pertemanannya baik, ya jadi enjoy aja sih. Oke. Next question nih. Oke. Kadang hidup tuh suka bawa kita ke titik yang nggak disangka gitu ya. Betul. Nah, ada nggak sih pengalaman yang sampai bikin Kak Uci mikir, kok aku bisa ada di posisi ini ya? Pengalaman yang bikin aku mikir, kok bisa ya aku ada di sini? Iya. Sepertinya aku nggak pernah mikirin pertanyaan itu, tapi sampai sekarang pun aku sangat bersyukur ya, karena ternyata apa yang aku jalanin tuh nggak seburuk itu gitu. Meskipun memang mungkin semua hal yang aku jalani sekarang jauh banget dari apa yang aku inginkan sebelumnya gitu. Jauh dari apa yang aku rencanakan dari awal, jauh dari ekspektasi yang aku bangun sebelumnya. Tapi di sisi lain aku tetap bersyukur bahwa oh mungkin karena Allah punya jalan yang lain. Dan aku juga harus menjalani itu dengan baik, otomatis aku nggak bisa dong menolak semua itu gitu. Itu bener-bener hal yang tak tertolak sih kalau buat aku. Jadi kayak ya aku berusaha buat menjalani itu dengan sepenuh hati aja sih Kak. Oke, berarti meskipun gak mudah gitu ya menjalani. Bener. Jadi kayak intinya iya sih, ternyata bersyukur emang sepenting itu sih Kak. Bersyukur, apalagi dikabulkan gitu, melebihi keinginan kita sendiri gitu ya. Ya, meskipun agak sedih ya kalau misalkan apa yang udah kita rencanain tapi ternyata nggak terwujud gitu. Tapi ya karena mungkin ada rencana lainnya Allah siapkan, jadi ya kita harus berusaha buat jalan itu sebaik mungkin kayak gitu. Oke. Enjoy aja gitu ya berarti. Betul. Nah, kalau dibalik hal-hal yang terlihat menarik gitu, pasti ada sisi beratnya ya Kak. Iya. Nah, tantangan paling berat yang jarang orang lihat dari luar itu apa ya? Tantangan yang paling berat paling soal apa ya? Soal tentang keluhan diri sendiri kali ya Kak. Karena kan kalau misalkan kita selalu nunjukin sisi negatif yang kita punya, otomatis itu bakal mempengaruhi lingkungan sekitar kita kan. Iya. Nah selama ini aku selalu berusaha dengan baik buat sebisa mungkin aku jangan sampai nunjukin sisi negatif itu, karena aku nggak mau bawa pengaruh negatif buat lingkungan sekitar gitu. Jadi sebisa mungkin aku selalu berusaha buat selalu menularkan energi positif yang aku punya. Meskipun misalkan aku lagi nggak baik, lagi gimana, tapi sisi yang itu gak boleh sampai kelihatan sih, kayak gitu. Oke, berarti berusaha baik-baik aja gitu ya. Berusaha terlihat baik-baik aja gitu. Betul. Oke, nah semua orang pasti pernah ada di titik lelah ya Kak ya. Pernah gak Kakak ngerasa capek gitu, down atau pengen berhenti? Dan apa sih hal yang bikin Kakak bertahan sampai saat ini? Oke, kalau misalkan ditanya soal down, pasti banget ya, karena aku juga manusia biasa yang gak selama
gak setiap waktu aku bisa kuat gitu. Tapi selama ini karena hal yang bikin aku bertahan tuh karena aku selalu dikelilingi sama orang-orang yang selalu support aku gitu. Jadi meskipun misalkan aku lagi dalam keadaan yang sulit, susah buat down, dan bahkan aku nggak yakin buat bisa bangkit lagi, tapi karena lingkungan sekitar aku, entah itu keluarga, pertemanan, dan yang lain-lain, mendukung aku buat bangkit. Jadi aku juga berusaha dengan kuat lagi biar aku semangat lagi sih, kayak gitu. Oke, berarti lingkungan pertemanannya itu mensupport gitu ya, Betul banget. mendukung gitu. Jadi meskipun ngerasa capek down juga tetap ya udah gitu, Iya, tetap benar. menjalani aja Iya, gitu. teman-teman baik benar-benar berpengaruh itu sih. Berpengaruh banget gitu. Iya, betul. Oke, next. Nah, dari luar sering kelihatan simple tapi apa ya? Tapi stigma atau salah paham apa sih yang sering dilekatkan ke profesi kakak? Stigma orang-orang terhadap profesi yang aku jalani sekarang, pastinya, tapi aku nggak mau berpikiran negatif ya Kak, cuma kayak mungkin aja nggak menutup kemungkinan buat orang-orang yang benci sama aku, entah itu mungkin karena iri, dengki, atau apa segala macam. Tapi aku selalu berusaha buat mengabaikan semua itu dan tetap fokus sama apa yang aku jalanin aja sih. Kayak ya biarin deh, kalau misalkan mereka mau mikir yang aneh-aneh, mau mikir yang enggak-enggak juga ya terserah, itu kan hak mereka ya. Itu sesuatu hal yang gak bisa aku cegah dan gak bisa aku kendalikan. Jadi daripada aku pusing mikirin hal itu, aku lebih baik fokus sama apa yang aku jalanin dan ya abaikan saja lah. Kalau misalkan itu kan cuma ngerugiin diri sendiri ya, daripada dipikirin terus dan bikin aku overthinking, bikin aku gak fokus. Jadi kayak ya udahlah, biarin aja gitu. Oke, berarti harus fokus aja gitu ya sama diri sendiri. Betul. Gak perlu memikirkan hal yang di luar kendali kita. Iya, berarti ya, Kak? Betul Kak. Kayak stigma orang lain tuh kan gak bisa kita kendaliin ya. Itu emang bener-bener kayak setiap manusia punya free will, punya kehendak bebas buat dia berperilaku atau bertindak sesuka hati masing-masing gitu. Jadi kayak kita sebagai manusia biasa juga gak bisa kendaliin itu gitu, karena ya mereka punya hak gitu. Iya, mungkin gitu. Cukup menerima aja, mungkin meskipun negatif atau enggak gitu ya. Betul, itu gimana mereka aja lah, biarin. Nah, dari semua proses yang Kak Oci jalanin ya, pelajaran hidup apa sih yang paling penting yang didapat dari perkuliahan ini? Perjalanan hidup. Oh, pengalaman hidup ya? Apa tadi? Perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Mungkin yang paling aku highlight juga ya, aku harus lebih menghargai bahwa setiap proses yang aku jalani ini benar-benar akan membuahkan hasil sesuai dengan usaha yang aku keluarkan gitu. Jadi kayak kalau misalkan aku nyerah, aku bakal merasa menyesal di akhir nanti karena aku nggak berusaha sekuat mungkin gitu. Jadi sebisa mungkin aku harus selalu maksimal buat berproses dan terus upgrade diri, terus memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik tentunya. Dan ya pokoknya tetap fokus sama apa yang aku jalanin dan apa yang aku inginkan, kayak gitu. Oke, berarti ya udah gitu, tetap fokus aja gitu sama diri sendiri. Betul. Gak perlu memikirkan apa yang terjadi di masa depan gitu ya. Pokoknya yang terjadi saat ini aja. Iya, gitu. soalnya kan apa yang terjadi di masa depan ya itu dipengaruhi sama apa yang kita lakuin hari ini kan Kak. Kayak gitu. Berarti harus selalu stay positif gitu ya. Betul. Oke, next, seiring berjalannya waktu, pengalaman kan pasti membentuk cara pandang ya Kak. Iya, betul banget. Nah, di perkuliahan ini mengubah cara pandang hidup Kak Oci dalam hal apa nih? Mengubah cara pandang hidup aku dalam memperlakukan orang lain sih. Itu yang paling berpengaruh ya buat aku. Kalau sebelumnya aku berpikir bahwa aku harus selalu memperlakukan orang lain dengan baik. Tapi bukan berarti sekarang aku gak memperlakukan orang dengan baik ya Kak. Lebih ke, kalau dulu aku selalu mengeneralisir kalau misalkan setiap orang yang aku temuin itu ya aku harus selalu baik gitu. Meskipun misalkan orang yang gak suka sama aku, orang yang benci aku, bahkan yang terang-terangan misal. Tapi kalau sekarang mindset aku jadi mulai berubah dan aku berpikir kayak gak usah deh capek-capek buat ngurusin orang yang udah terang-terangan misal gak suka nih sama kita. Jadi kayak ya udah sih biarin aja gitu. Jadi kalau misalkan kita kayak gitu, rasanya apa ya, mengurangi beban yang ada gitu. Jadi beban yang seharusnya gak ada tuh jangan diada-adain deh gitu. Soalnya dulu tuh aku ngerasa, mungkin kayaknya dulu aku ngerasa berat tuh karena itu gitu. Karena aku selalu berusaha buat kelihatan baik nih ke semua orang gitu. Padahal kalau misalkan kita selalu ngejaga itu kan yang tadi aku bilang nih, itu gak bisa dikendaliin kan pendapat orang tuh. Makanya kalau sekarang aku ngerasa kayak ya udah sih aku jadi diri sendiri aja gitu. Apa yang menurut aku benar, selama itu nggak menyalahi aturan yang ada ya jalanin aja gitu sih. Gak usah peduliin pendapat orang gitu. Oke, berarti be nice aja gitu ya. Betul. Oke. Kalau harus disederhanakan nih, bagaimana sih merangkum pengalaman hidup Kak Oci dari perkuliahan ini dalam satu kalimat? Satu kalimat.
Kalimatnya mungkin, "Aku jadi lebih baik." Iya, Aku jadi kalimatnya. lebih baik. Iya, aku jadi lebih baik. Sejauh ini aku ngerasa aku jadi lebih baik sih. Oke. Meskipun mungkin beberapa orang berpikir bahwa, "Ah, kayaknya enggak deh, enggak semua aspek," gitu. Tapi Iya. seenggaknya ada satu aspek utama yang aku rasa, ya aku ngerasa aku lebih baik sih dari sebelumnya. Mungkin dari sisi pemikiran aku yang bisa lebih dewasa, Iya. perlakuan aku ke orang lain yang juga bisa lebih bijak, dan lain-lain sebagainya, kayak gitu. Oke, berarti menjadi lebih baik gitu ya dari sebelumnya. Betul. Oke. Nah, mungkin banyak anak muda yang sedang ada di fase ragu nih ya. Nah, nasihat apa nih yang ingin disampaikan ke mereka gitu, yang tertarik menekuni jurusan KOC? Oke, mungkin pesan aku satu sih, jangan pernah menyerah dan jangan pernah, menilai sesuatu hal dari cover-nya aja gitu. Oke. Karena mungkin stigma orang-orang soal prodi komputerisasi akuntansi itu kelihatannya kayak tabu ya, hal yang aneh dan nggak umum gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita udah berkecimpung langsung, itu tuh seru gitu, seru banget dan, nggak semenyeramkan kayak namanya gitu. Kayak komputer sama akuntansi disatuin, 2 disiplin ilmu yang bertentangan tapi ternyata disatuin dalam satu prodi, ternyata emang seru kok gitu, seru banget. Jadi kayak, jangan pernah menyerah dan apapun yang kalian mau, tolong selalu diperjuangkan gitu. Iya, kayak gitu Oke. aja sih, Kak. Berarti nggak sesulit itu gitu ya Nggak jurusan? sesulit itu. Seru aja Iya, gitu ya? seru-seru aja kok, serius. Yang penting jalanin aja gitu ya? Iya bener, gimana kitanya sih Iya sebenarnya. sih. Kalau kitanya enjoy ya enjoy ya, kalau Oke. enggak ya enggak. Oke. Kalau punya kesempatan mengulang waktu nih Kak, hal apa yang ingin Kak Oci ubah atau perbaiki di awal perjalanan gitu? Mungkin aku bakal tariknya agak jauh dari sejak aku SMP. Oke. Aku mau ubah di sana soal, di mana aku lanjutin sekolah SMA-nya, karena pengaruh yang paling, utama aku bisa jalanin studi yang sekarang tuh dari sana gitu. Jadi kayaknya aku mau tarik waktu kalau bisa ke masa aku SMP dan di sana aku bakal belajar bener-bener banget buat persiapan aku bisa masuk ke universitas yang aku mau gitu. Oke. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, berarti, pengen apa ya, pengen mengubah dirimu jadi lebih baik gitu di masa-masa SMP. Iya bener. Belajarnya lebih serius Iya, lagi gitu ya betul mungkin. betul. Nggak main-main. Mungkin kalau misalnya selama SMP, belajarnya lebih baik lagi mungkin kita bisa, apa sih, mendapatkan bisa lulus gitu ya di universitas yang kita Iya, inginkan gitu jadi ya kayak mungkin. seenggaknya aku bisa masuk SMA yang enggak yang sebelumnya, tapi SMA yang lain mungkin dan di sana aku bisa ya lebih mengembangkan apa yang aku bisa gitu, apa skill yang aku punya kayak gitu. Di SMA impian gitu ya. Benar kayak Dan gitu. di universitas impian. Impian Tapi juga. mungkin di, kuliah di kampus sekarang juga mungkin Kak Oci udah mulai terbiasa ya, Oh udah iya, mulai menyukai juga gitu pasti ya. dong. Sekarang udah sangat beradaptasi dengan baik sih. Oke, berarti bersyukur aja mungkin ya Iya, Kak. betul Kak. Oke, dengan semua yang udah dilalui nih, menurut Kak Oci gitu, sukses itu soal posisi, proses, atau ketahanan gitu? Sukses itu kalau buat aku sekarang soal bertahan sih Kak. Kalau misalkan soal proses ya aku juga sekarang masih berproses dan aku nggak bisa mutusin itu sebagai titik kesuksesan aku atau bukan. Tapi kalau soal bertahan kayaknya aku bisa sebut itu sebuah kesuksesan sih. Karena kan nggak setiap orang yang udah di puncak tuh bisa mempertahankan posisi dia ya. Iya. Terkadang orang yang udah di atas pun kalau misalkan dia nggak berani bertahan, nggak bisa bertahan, ya dia bakal dengan gampang balik ke bawah gitu. Nggak kayak orang yang dia udah mati-matian nih buat bisa menggapai apa yang dia mau ke puncak. Terus di puncaknya tantangan yang paling sulit kan bertahan gitu. Jadi aku rasa itu sih, bertahan sih. Oke, mungkin bertahan aja gitu ya. Betul. Bertahan sejauh ini aja udah lebih baik gitu Betul ya. banget. Oke. Nah, sebagai, penutup obrolan kita hari ini gitu, apa sih pesan terakhir untuk penonton Mardira TV yang sedang berjuang di jalannya masing-masing nih? Oke. Mungkin pesan aku ya tetap semangat, tetap fokus sama apa yang sedang kita jalani masing-masing. Tolong jangan pernah, melihat ke kanan ke kiri apalagi hanya untuk mencibir orang lain. Oke. Ya karena hal itu hanya membuang waktu kita sia-sia gitu. Lebih baik waktunya kita pakai untuk ya fokus aja sama diri sendiri, upgrade skill, upgrade apa yang kita mau gitu, upgrade diri kita dan sebagainya. Kayak gitu aja sih, Kak. Oke, ini satu lagi nih. Boleh. Dan untuk langkah ke depannya nih, apa sih harapan terbesar Kak Oci setelah semua perjalanan ini?
Harapan terbesar aku tentunya semoga, suatu hari nanti aku bisa benar-benar menjalani kehidupan yang aku mau. Meskipun mungkin proses dan jalannya nggak sesuai sama apa yang aku mau gitu, tapi seenggaknya aku harap apa yang udah jadi tujuan aku selama ini bisa aku jalani sebagai kehidupan yang aku inginkan suatu hari nanti, kayak gitu. Oke, berarti semoga suatu saat gitu bisa tercapai gitu ya. Yang penting Betul. menjalani aja gitu yang Iya, sekarang gitu. betul. Oke, dari obrolan kita hari ini kita bisa lihat kalau setiap perjalanan hidup punya cerita dan prosesnya masing-masing gitu. Gak selalu mulus, tapi justru dari situ kita belajar gitu. Bertahan dan tumbuh jadi versi diri yang lebih kuat. Semoga cerita hari ini bisa jadi pengingat kalau kita semua sedang berjalan di jalur kita sendiri. Nah, terima kasih untuk teman-teman Mardira yang udah nonton video kita gitu. Semoga perjalanan hidup Kak Oci bisa jadi pengalaman yang baik buat teman-teman semua. Pokoknya jangan lupa, semoga bermanfaat gitu ya video ini. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Bye. Bentar banget ya. Soalnya udah sampai